Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Sebelum itu, perkenankanlah saya menyebutkan nama-nama dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Yang pertama yaitu saya sendiri, Alfiani Azizi. Dan yang kedua, Maya Andira. Yang ketiga, Dela Anis Cynthia Karim. Yang keempat, Fidayatul Ikrimah. Yang kelima, Dewi Wulandari. Yang keenam, Randy Liskinantoro. Dan yang terakhir, Abdul Mujid. Nah, sebelum membahas materi yang ada di makalah kami, di sini saya akan menyinggung sedikit tentang pendahuluan. Pengembangan kurikulum adalah suatu istilah yang komprehensif, di mana di dalamnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Keragaman sosial, budaya, aspirasi politik, dan kemampuan ekonomi adalah suatu realita masyarakat intan, di mana realita tersebut memang berposisi sebagai objek periferal dalam proses pengembangan kurikulum. Pengaruh proses pengembangan kurikulum berada pada diri guru sebagai penanggung jawab terhadap pengembangan kurikulum dan juga terhadap siswa yang menjalani kurikulum. Oleh karena itu, keragaman sosial, budaya, ekonomi harus menjadi faktor yang diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam sosialisasi kurikulum dan pelaksanaan kurikulum. Nah, dari uraian tersebut, maka timbullah suatu pertanyaan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Dan di sini, kelompok kami akan menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sebuah pembahasan, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perguruan tinggi, yang kedua adalah masyarakat, dan yang ketiga adalah sistem nilai. Di sini saya hanya akan menjelaskan pengaruh perguruan tinggi saja. Jadi perguruan tinggi itu memberikan 2 pengaruh bagi perkembangan kurikulum yang ada di sekolah di Indonesia. Yang pertama adalah dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dikembangkan dalam pendidikan akan mempengaruhi isi pelajaran yang dikembangkan dalam kurikulum. Dan perkembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga menjadi pendukung perkembangan alat bantu dan media pembelajaran. Yang kedua adalah dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan, tenaga pendidikan atau LPTK seperti IKIP, FKIP, dan STKIP. Kurikulum lembaga pendidikan, tenaga kependidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum, terutama melalui penugasan ilmu dan kemampuan keguruan dari guru-guru yang dihasilkannya. Demikian adalah pengaruh perguruan tinggi bagi perkembangan kurikulum yang ada di sekolah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang masyarakat. Sekolah merupakan dari bagian masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakatnya. Sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada, dan isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Salah satu kekuatan yang ada dalam masyarakat adalah dunia usaha. Perkembangan dunia usaha akan mempengaruhi perkembangan kurikulum. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat nilai-nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai etis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di dalam masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengakomodasi berbagai nilai yang tumbuh di dalam masyarakat dalam kurikulum sekolah. Di antaranya yang pertama adalah mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada di dalam masyarakat. Dan yang kedua adalah berpegang pada prinsip demokratis, etis, dan moral. Kemudian yang ketiga adalah
berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan yang patut ditiru. Keempat, menghargai nilai-nilai kelompok lain. Dan yang terakhir, memahami dan menerima keragaman budaya yang ada. Yang selanjutnya yaitu landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama, filosofis. Filsafat memegang peran penting dalam pengembangan kurikulum. Sama halnya seperti dalam filsafat, pendidikan kita dikenalkan pada berbagai filsafat, seperti perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, progresivisme, dan rekonstruktivisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai sosial budaya. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rencana pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Peserta didik berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat dan di daerah bagi kehidupan masyarakat pula. Kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik dan kekayaan budaya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Jadi kita sebagai pendidik harus mempunyai jiwa sosial dan berbudaya. Sekian dan terima kasih. Lanjut materi berikutnya. Politik menurut Julius Bondy dalam Sudrajat tahun 2008 dalam bukunya yang berjudul Curriculum Development Guide to Practice turut menjelaskan pengaruh politik dalam pembentukan dan pengembangan kurikulum. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh proses politik, karena setiap kali tampuk pimpinan sebuah negara itu bertukar, maka setiap kali itulah kurikulum pendidikan berubah. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.